News for the Family. Selamat pagi, Good News Family. Apa kabar Anda di pagi hari ini? Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family dalam Sabar Hamenja. Sampaian bertanya, hambanya menjawab. Ya, di hari Rabu ini kembali di Sabar Hamenja, sampaian bertanya, hambanya menjawab yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Good News Family di mana saja Anda berada. Jadi yang mungkin mau nanya silahkan kirimkan kepada kami di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Nanti kita akan jawab pertanyaannya bersama dengan hambanya ada Ibu Evangelis Elizabeth Philip yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan Anda. Sudah terhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan beliau, kita sapa terlebih dahulu ya. Selamat pagi Bu. Halo, selamat pagi. Ya, Nah, akhirnya bisa. Pak Maaf. Tisha. Halo Bu. Ya, Ningrum. Ya, eh tadi agak sedikit terlambat. Kenapa? Karena kita ganti link Zoom ya. Ini sesuatu yang baru, jadi agak sedikit ada perubahan. Jadi kita juga lagi ada sedikit, oh ini gimana sih gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kita masih bisa temani Good News Family di mana saja Anda berada. Jadi yang buat yang mau tanya, ayo kirimkan pertanyaannya. Yang ada juga yang bertanya di tadi gitu ya. Boleh di 081 225 225 949 atau 081 575 800 949. Ya, saya juga sapa buat pendengarnya Sabar Hamenja yang setia mendengarkan tapi nggak bertanya. Dengerin aja Ningru udah cukup katanya gitu. Ada beberapa yang em, saya dengerin aja gitu ya. Tapi gak apa-apa sih sambil dengerin sambil terima sesuatu ya. Oke, Bu, ini ada pertanyaan nih yang sudah masuk. Kita jawab ya. Ya, Oke. Selamat pagi Ningrum, selamat pagi Bu Elis. Mohon tanya, yang mengatakan kalau kita berdoa seolah-olah kita sudah menerimanya, itu di mana ya? Di Fatsal berapa dan ayat berapa? Oh, sebentar. Ini Markus 11 ayat 24. Markus 11 ayat 24. Markus 11 24. Baik. Markus 11 ayat 24. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Gitu. Ini sebetulnya maksudnya apa sih Bu? Kita ini berdoa dengan iman gitu atau seperti apa? Ya, oke. Semua itu memang harus semua pakai iman. Hmm, Tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Jadi ya. mau nyanyi, mau nyembah Tuhan, mau harus pakai iman, percaya bahwa Tuhan ada dan bahwa Hmm, Tuhan itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. ya. Itu. Jadi makanya kalau berdoa harus percaya bahwa Tuhan itu ada di depanmu tuh loh, dengerin. Hmm. Jadi, eh, Dan Tuhan yang ada di depan kita itu adalah Tuhan yang memberi upah. ya, ya. Bukan ketika kita berdoa masih di dalam hati timbul ini Tuhan dengerin nggak ya, gitu. Atau bahkan setelah berdoa kita Nah masih, banyak Hmm, makanya saya kan bilang banyak orang Kristen itu berdoanya nggak pakai iman tapi pakai perasaan. ya, ya, Ya toh? ya betul, betul. Harusnya pakai iman. Doanya pakai iman, bukan pakai perasaan.
Karena em, ini yang membuat kita bisa beralih dari perasaan kepada iman itu apa, Bu? Apakah karena kita baca firman, pengetahuan kita akan Allah, atau sebetulnya apa? Karena kadang-kadang gitu ya, em, ya itu tadi fokusnya kita gagal gitu ya, atau gagal fokus, atau fokusnya kita terus kemudian tercerai-berai karena kita ngelihat kenyataan, ngelihat situasi seperti itu, Bu. Karena orang Kristen itu Mhm. pengertian imannya itu kalau menurut aku nggak tepat. Hmm, Coba kalau kita nanya iman itu apa toh? Jawaban. iman. Coba Pers- tanya iman itu apa ya? hmm. Iman Iman itu apa? buat Ningrum percaya kepada Yesus, iman. Terus buat yang lain iman itu apa? Buat pendengar ada yang bisa jawab nggak iman itu apa? Seringkali Iman jawabannya itu jawabannya seringkali itu Ibrani 11 ayat 1. Ibrani Pada umumnya Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu. ah, Orang jawabnya itu, Bu. semua orang Kristen pendeta pun kalau dita ayat 1. Padahal sebetulnya iman itu adalah Ibrani 11 ayat 6. Coba Ibrani kamu baca. Ibrani 11 ayat 6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Kamu tahu betapa pentingnya iman ini karena syarat menghadap Tuhan itu cuma satu, bahwa iman. Hmm, Nah, kalau imannya pengertiannya salah, ya gimana? Ya ya, kan? Selama ini orang akan selalu berkata iman adalah dasar dari sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari apa yang tidak kelihatan. mm-mm, Nah, iman seperti itu abstrak, susah dijelaskan. ya, Susah. mm-mm, Tapi Ibrani 11 berkata begini, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Allah itu Ada. Allah itu eksis. Yes. Dan perhatikan ada katanya dan itu kalimat kata sambung Mm-mm, yang menyatakan dikerjakannya bersamaan. Percaya Allah ada dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. ya, Kalau Anda cuma percaya Allah ada, mm-mm, apa bedanya dengan setan? ya. Yakobus 1 ayat 19. Yakobus 1, sebentar. Ayat 19 atau 17. Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang bukan ya, 17 kali ya, Bu. 17. 17 ya ya. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Enggak. Bukan. Bukan. Eh, iblis itu percaya Allah ada. Oh, sebentar. Yakobus 2 toh. Yakobus 2 ayat 19. Bukan Yakobus Yakobus 1. Yakobus 2. ayat 19. Oh ya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ayat berapa tuh? Yakobus 2 ayat 19. Nah,
Kalau kita cuma percaya Allah ada, ya baik, itu kayak setan. Setan juga percaya Allah ada. Ya. Setan itu tahu Allah ada dan setan itu gemeter loh sama Tuhan loh. Ya. Manusia tahu Allah itu ada tapi nggak gemeter. Ya, benar. Ya. Nggak takut sama Tuhan. Makanya banyak orang Kristen yang masih mencuri, masih selingkuh, di kantor pakai telepon perusahaan untuk urusan pribadi, untuk pacaran, itu mencuri waktu dan itu mencuri, termasuk mencuri. Karena menggunakan uang perusahaan yang dipakai untuk bayar telepon untuk kepentingan pribadi. Itu nggak betul loh, Ningrum. Ya. Ya, masih banyak orang Kristen selingkuh, pacaran, di luar tahu pasangannya. Kenapa? Karena pengertian imannya adalah iman itu dasar dari sesuatu yang diharapkan dan bukti dari yang tidak kelihatan. Susah ditangkapnya. Tapi kalau imannya begini, percaya Allah ada nih, mau di kantor, mau di WC, mau di pasar, mau di ranjang, mau di kolong jembatan, Allah itu ada loh, eksis loh. Dan Allah yang ada di depan kita ini adalah Allah yang memberi upah kepada kita. Nah, kalau kita punya pengertian itu, kita nggak berani kita selingkuh. Nggak berani loh kita ini mencuri. Nggak berani loh kita ini bohong. Kenapa? Karena Allah ada di depan kita, itu Dia yang akan memberi upah sama kita. Kalau perbuatan kita nggak benar, ya upahnya yaitu. Maka banyak orang Kristen gini, kenapa ya itu orang udah pelayanan, aduh itu nak ngomong firman hebat, waduh begini. Tapi kok hidupnya apa gitu? Pasti kesalahan bukan di tempat Allah, Tuhan kita. Tapi pasti kesalahan di kita. Oke? Sekarang jadi kalau ditanya iman itu apa? Percaya Allah eksis. Dan Allah itu memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Sudah? Jelas nih Ningrum? Jelas, Bu. Tangkap? Sekarang masuk ke Ibrani 11. Ibrani 11. Nah, kata Ibrani 11 ayat 1 itu kehilangan kata now, sekarang di terjemahan aslinya. Jadi kalau kita lanjutin, percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu menjadi dasar. Dari Kalau kamu baca di Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar, ya. dari Kalau di terjemahan aslinya begini, sekarang iman itu tadi apa? Percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, menjadi dasar dari apa yang kita harapkan dan menjadi bukti dari apa yang tidak kita lihat. Nah, harusnya seperti itu. Percaya Allah ada dan Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu menjadi dasar pengharapan kita dan menjadi bukti apa yang tidak kelihatan. Maka saya bilang gini, Telogo Weru, SMK Bagimu Negeriku, itu menjadi konfirmasi imanku. Percaya bahwa karena aku percaya Allah ada dan Allah memberi upah bagi orang yang kepada aku yang sungguh-sungguh mencari Dia, itu menjadi dasar aku melangkah melakukan apa yang aku lakukan, mementaskan kemiskinan di Telogo Weru dan membangun SMK Bagimu Negeriku. Dan itu iman itu menjadi bukti percaya Allah ada dan memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi menjadi suatu bukti dari apa yang aku percayai yang gak kalian lihat hari ini menjadi satu kenyataan terjadi. Nangkep? Ya udah. Oke. Ini loh doanya. Makanya relate dengan yang tadi di dalam Matius. Betul ya Bu ya? Di dalam Matius ketika kita berdoa,
yang Yesus katakan tadi loh, yang Yesus katakan di dalam Markus ya, di dalam 11, Markus 11 Markus 11 ayat 24. Nah, ini menjelaskan banget nih si Ibrani ini Markus 11 ayat 24 tadi dikatakan kan karena itu Karena itu, aku akunya berkata terus, padamu apa saja yang kamu minta doakan dan doakan percayalah bahwa kamu telah menerimanya maka hal itu akan diberikan kepadamu. Hmm. Ini kenapa bisa dibilang relate? Karena kita imannya kita gitu ya bahwa Tuhan Yesus itu ada, kita percaya bahwa Allah itu ada dan Allah ada di depan kita ini yang memberi kita upah gitu ya. Kita orang-orang yang memberi upah. itu Sungguh-sungguh mencari dia. sungguh-sungguh mencari Dia. Nah, sekarang kalau disambungin lagi, sungguh-sungguh mencari Dia, orang nanya, sungguh-sungguh cari Tuhan itu gimana? Kalau ada yang tanya begitu gimana, Bu? Pergi ke Israel, pergi ke Yerusalem, pergi ke mana? Tidak, orang yang sungguh-sungguh mencari Allah adalah orang yang mencari firman dan melakukan firman. Itu sungguh-sungguh mencari Allah. Ya, ya. Sungguh-sungguh mencari Allah. Ini loh makanya dari pertama Baca Alkitab, bingung kan, lakukan. baca dan lakukan gitu ya. Empat kata yang selalu kita ulang dari awal sampai sekarang. Baca firman, baca Alkitab, renungkan, perkatakan, dan lakukan. Terus gitu ya. Em, kita aja gitu ya. Jujur nih ya, ini jujur dari saya gitu ya. Saya saja yang sedang belajar melakukan itu gitu ya. Masih kadang-kadang tuh ngerasa kayak yang, aduh aku kok nggak ngerti ya gitu ya. Masih kadang-kadang kayak yang apa ya ini ya gitu ya. Terus yang nggak melakukan gimana ya? Jadi kayak yang, "Hah? Bisa nggak ya? Ya, ya jujur sebetulnya memang harus diusahakan dan dipaksakan sih awalnya. Betul ya Bu ya? Untuk beberapa bagian Iya. memang harus dipaksakan dan diupayakan gitu ya. Baca, renungkan, Makanya perkatakan. kan Ya, makanya kan gini, iso ra iso kudu iso. nah lagunya gitu. Iso ra iso kudu iso. Kudu iso apa ngelakukan firman. Ya, ya. Kudu iso ngelakuin firman. Harus bisa. Dasarnya dari mana? Ya mau ngelakuin, ya aku mau lakuin firman gitu ya. Tapi kita nggak baca firman. Nggak merenungkannya gitu ya. Terus yang mau dilakukan apa? Jangan-jangan apa yang kita lakukan keliru lagi. Seringkali ada yang seperti itu kan ya Bu ya. Iya. Oke. Iya. Em, yang mau mau bertanya, yuk silakan. Nih 081225225949 atau 0815757800 949 ya. Saya sudah sebut-sebut beberapa nama ya yang biasanya dengerin Saber Menja tapi katanya saya dengerin aja Ningrum gitu ya. Saya nggak nanya, cuman dengerin gitu. Tapi nggak boleh kelewatan satu kali pun. Pokoknya tetap dengerin gitu. Dengerin Ningrum yang nanya ya. Setiap kali dengerin Ningrum yang nanya ya, dengerin Ningrum yang ngobrol dengan ibu. Jadi buat yang mau nanya silakan, silakan 081225225949 atau 0815757800 949 atau telepon boleh. Nomor teleponnya di 024 8455 949 itu nomor teleponnya Good News juga yang bisa ditelepon atau pakai WhatsApp call bisa di 081225225949. Kalau yang satunya kayaknya untuk WhatsApp ke gak belum bisa ya 081575 itu ya. Ayo, nanya dong, nanya dong, nanya dong. Oh ya, ini tadi bukunya baru sampai. Jadi yang beberapa yang kemarin menanyakan buku, bukunya Bu Elis, silakan bisa hubungin ke Good News ya. Nanti
sama Ningrum langsung. Oke, untuk yang beberapa yang menanyakan. Ya. Gitu. Udah ada yang tanya beberapa ya. Kirim WhatsApp kemarin, terus ada yang ini juga, DM juga. Thank you ya. Oke, lanjut. Terima kasih yang sudah kirimkan WhatsApp. Terima kasih, terima kasih. Pagi, Shalom Ningrum, Shalom Bu Elis. Selamat pagi, Shalom. Halo, pagi. Apa artinya ayat firman di dalam Roma 11, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Ngapalinnya begitu ya. Sekolah minggu banget. Bicara turun Korintus. Korintus. Roma 11 ayat 25. Roma 11 ayat 25. Sebentar. Sebab saudara-saudara, judul perikopnya penyelamatan Israel. Sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Ini ada kaitannya dengan ayat 26 kali ya. Ininya judul dengan jalan demikian seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis dari Sion akan datang penebus. Ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Ini nubuatan atau apa ya Bu kalau di Roma itu sebetulnya? Itu memang yang disampaikan Tuhan. Karena kan ketika Yesus datang itu kan orang Israel itu menolak. Hmm, Sampai hari ini orang Israel itu masih menunggu datangnya Mesias yang dijanjikan. hmm, ya, Ya, hmm, dengan menolaknya orang Israel terhadap Yesus Kristus itu, hmm, keselamatan jadi sampai kepada bangsa-bangsa. Jadi kita semua ini jadi percaya semua sama Tuhan Yesus. ya. Segala bangsa Oh, percaya Yesus sampai nanti jumlahnya sudah genap. hmm, Nah, orang Israel itu cuma dapat bagian 144.000. hmm, dari Israelnya itu. Yes. Yang Ya. lain itu kita semua bangsa-bangsa. Jumlahnya sudah penuh. Nah, nanti Israel itu hanya dapat 144.000. Dan sekarang hari-hari ini ada banyak orang-orang Israel lagi dilawat Tuhan, banyak anak-anak muda, banyak orang-orang yang tiba-tiba haus dan lapar mencari Yesus dan mulai percaya kepada Yesus. Hmm, ya. Ya, ini mungkin kaitannya ya ayat kedua yang ditanyain itu Roma 11 ayat 17. Ini sebelumnya gitu ya. Judul perikopnya Israel tersandung bangsa-bangsa lain selamat. Ini yang disampaikan Bu Elis tadi ya. Karena itu apabila ke beberapa cabang telah dipatahkan dan kamu sebagai tunas liar telah dicangkokkan di antaranya dan turut mendapat bagian dalam akar pohon zaitun yang penuh getah. Ini yang tadi dimaksud ya Bu, kita yang orang lain di luar Israel ini yang kemudian juga terima keselamatan itu. Iya, tadinya kan janjinya untuk orang Israel. Tapi karena Israel menolak, maka anugerahnya diberikan kepada bangsa-bangsa. Hmm, ya. Itulah anugerah buat kita. Oke, lanjut. Sekarang yang mau ditanyain ini adalah Mazmur 16 ayat 5. Mazmur 16 ayat 5 judul perikopnya bahagia orang saleh. Ayatnya begini, ya Tuhan, Engkaulah bagian warisanku dan pialaku. Engkau sendirilah yang meneguhkan bagian yang diundikan kepadaku. Itu maksudnya apa? Ya Tuhan sendiri yang jadi warisan kita. Ya. Jadi kadang-kadang kita ini menantikan warisan dari orang tua. Hmm. Ya. Keliru, gagal fokus. Harusnya warisan kita itu Tuhan. Saya punya pengalaman dengan ayat ini. Hmm. Dulu ketika
masih tahun 70-an, ini kami semua masih kecil. Papi saya itu beli tanah dan diatasnamakan kakak saya. Itu ya, kakak-kakak saya gitu. Saya nggak dikasih. Saya waktu itu karena udah gede, cukup gede, udah ngerti tuh warisan apa itu gitu kan ya. Saya dan lagi waktu itu saya masih tumbuh dalam kepahitan ya, masih merasa aku ini seperti anak tiri gitu ya. Nah, ketika aku lihat kakakku dibeliin tanah sama papiku itu, jujur aku sedih. Jujur aku sedih dan aku merasa gini, kenapa ya orang tuaku ya, kakakku dikasih kok aku nggak dikasih. Kelewatan. Itu saya baru bertobat itu. Tapi masih belum lepasin kepahitan sama orang tuaku. Pada waktu itu aku dengar suara, kamu nggak usah sedih. Karena aku ini, Tuhan itu adalah warisanmu. Aku Tuhan itu warisanmu. Saya kaget. Terus saya bilang, sejak hari itu saya nggak pernah sedih, saya nggak marah, saya nggak pernah jengkel. Oh ya udah, memang warisanku itu Tuhan. Bagi yang menjadi bagianku itu Tuhan. Ya, kalau bicara warisan itu kan bagi-bagi harta, itu kan, bagi-bagi harta. Nah kita ini bagian kita itu Tuhan. Nah, kalau kita ngerti itu, kalau kita dapat bagian kita tuh Tuhan, bagian dari warisan kita ini Tuhan. Oh, kita itu lebih kaya dari siapapun loh. Karena Tuhan itu yang punya langit dan bumi, yang punya emas dan perak, yang punya segalanya kan Tuhan. Ya. Sejak hari itu saya nggak marah, saya nggak jengkel sama orang tuaku, aku juga nggak jengkel sama kakakku, saudaraku, aku enggak. Aku iso legowo ning rum. Saya legowo. Tapi lucu apa yang saya dengar di tahun 80-an itu, 79, 80 itu ya, aneh tapi nyata. Terjadi di tahun 2013. Setelah 43 tahun. Tiba-tiba saya lagi mau tidur, tiba-tiba ada telepon bunyi. Yang biasanya kalau saya sudah naik tempat tidur, saya nggak pernah ngangkat. Tak diemin. Hari itu saya ngangkat telepon. Dan suara di seberang bilang begini, Elizabeth, tolong siapin KTP dan aktemu. Hah, buat apa? Dia bilang gini, saya mau bagi warisan dan aku mau kasih kamu. Hah? Saya dapat warisan. Anda siapa? Saudara bukan, teman bukan, keluarga bukan, teman bukan. Tapi kenapa aku dikasih warisan? Itu kan, ini di otak saya tuh mikir gitu. Terus saya bilang gini, saya kasih akte yayasan aja ya. Saya bilang gitu karena yayasan yang butuh duit, gitu kan. Tapi orang ini bilang gini, enggak, aku maunya KTP pribadi kamu. Kalau sudah aku kasih ke yayasan, kamu nanti nggak bisa pakai. Tapi kalau aku kasih ke kamu pribadi, kamu tahu yayasanmu yang mana yang butuh duit, kamu bisa salurkan ke situ. Saya tuh kaget loh. Dan ketika besoknya beneran ketemu di notaris, notarisnya juga setuju. Iya, saya setuju. Ini warisannya dikasih ke Elizabeth pribadi. Nanti biar dia yang bagi mana yang membutuhkan. Saya tuh diem. Saya tuh masih diem, masih bengong. Nah, setelah tanda tangan di notaris, besoknya saya didatengin pasangan suami istri. Bawa BPKB, bawa sertifikat tanah, bawa emas gitu loh. Elizabeth, yang butuh ini kamu, bukan kami. Jadi ini aku serahin ke kamu. Tapi aku izinkan kami pakai rumah dan mobil ini sampai kami meninggal. Tapi kalau meninggal semua diserahin ke saya. Saya tuh diem gitu. Tuhan kok aneh ya? Ini kan 43 tahun yang lalu. Hal ini aku dengar sekarang menjadi kenyataan.
Terus dapat lagi. Saya bingung. Tiba-tiba saya dapat surat dari Belanda, dari Nederland. Loh, ketika dibaca, loh kok aku dapat warisan? Warisan apa ini? Saya nanya ke kakakku. Kalian dapat warisan nggak? Kakakku tuh ketawa. Bapak dhewe ora ngei warisan kok. Sing mengei kowe warisan sopo gitu loh. Aku bilang, serius loh. Kamu datang ke rumahku, tak tunjuk ini loh surat dari Belanda gitu kan. Ternyata dari situ saya baru tahu bahwa nenek saya sebelum masuk ke rumah jompo, rumah itu diambil pemerintah. Dan nenek saya sama opa oma saya dimasukin ke rumah jompo. Dan ketika opa oma saya meninggal, dicari harta ahli waris. Baru setelah saya dapat, kakak saya, adik saya baru dapat. Tapi surat itu pertama kali sampai itu saya yang terima di rumah saya. Jadi saya ngelihat gini, Tuhan itu ya, kalau ngomong itu nggak pernah bohong. Itu betul terjadi. Jadi memang kita nggak perlu rebutan warisan nih dengan saudara, dengan orang tua nggak dikasih warisan, ya nggak usah marah lah. Nggak usah marah lah, nggak usah jengkel lah. Karena Tuhan itu yang menjadi bagian warisan kita itu Tuhan. Dan kalau Tuhan yang ngasih keren banget, nggak mikir loh, tapi itu betul bisa terjadi loh. Ya, oke? Tuhan berkati. Jauh lebih dari apa yang kita bayangkan dan kita pikirkan. Betul Tuhan kalau. Yes. Lanjut. Shalom, selamat pagi. Mau tanya, di dalam Lukas 16 ayat 1 sampai 10 itu ini perikopnya adalah tentang perumpamaan tentang bendahara yang tidak jujur. Maksud perumpamaan ini bagaimana ya? Kok bendahara yang tidak jujur malah dipuji? Terima kasih. Iya. Maksudnya itu begini. Kita ini jadi bendaharanya Tuhan. Kita ini seringkali melakukan hal yang tidak jujur. Ya. Tapi memang Tuhan itu yang membenarkan kita. Tuhan itu yang membenarkan hidup kita. Kalau tanpa pembenaran dari Tuhan, kita tuh tidak akan pernah bisa benar. Kita ini dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita, tapi dibenarkan itu oleh karena iman kita kepada Yesus. Dibenarkan oleh kasih karunia secara cuma-cuma. Ya. Jadi kita baru bisa dilempengin nih sama Tuhan. Nah, selama kita menjadi bendahara yang tidak jujur, itu kita itu bisa menjalin harta hubungan dengan sesama kita, dengan orang-orang dengan menggunakan mamon yang jahat. Misalnya nih, kita belum percaya Yesus. Ya, selama kita belum percaya Yesus itu, kita itu tapi kalau punya berkat itu kita bisa memberkati orang lain, bisa menolong orang lain. Saya ketemu dengan banyak orang yang nggak kenal Yesus, tapi hidupnya itu bisa sangat care, perhatian sama orang-orang di sekelilingnya, bisa jadi berkat, bisa bagi-bagi gitu ya, suka nolong orang, bla 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 bla. Sampai satu kali dia terima Yesus, dia selamat, dia dibenarkan. Ya, dia dibenarkan ketika dia berdoa itu Tuhan dengerin dia dan Tuhan itu jawab. Karena ada satu ayat di Amsal 21, Amsal 21 kalau nggak salah, ayat 13. Siapa yang menutup telinga terhadap jeritan orang lemah? Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Nah,
Kadang-kadang kita ini nggak pernah mau dengar teriakan atau jeritan orang lemah. Suka menindas gitu. Maka ketika kita berdoa, doa kita sendiri itu nggak didengar sama Tuhan loh. Tapi ada orang yang nggak kenal Yesus. Tapi karena dia telinganya tuh terbuka mendengar jeritan orang lemah. Maka ketika dia berdoa, Tuhan itu mendengar. Ya. Tuhan itu mendengar dan Tuhan itu menolong dia. Kenapa? Karena orang ini belum kenal Yesus, tapi dia suka menjalin hubungan dan sesamanya itu dengan hartanya. Nah, setelah dia terima Yesus, dia dibenarkan. Dia berdoa, doanya bertalu-talu, didengar sama Tuhan, maka ada pertolongan. Dia dibenarkan bukan karena perbuatan baik dia, karena anugerah Tuhan. Karena dianya sendiri suka menolong orang lemah. Ya. Ya, oke. Ya. Jadi ini Semoga menjawab ya. ya, ini adalah perumpamaan tentang orang yang belum mengenal gitu ya, belum mengenal Yesus gitu ya. Belum mengenal Yesus, tapi dia menggunakan apa yang dia punya untuk melakukan hal yang baik gitu kan. Nah, setelah itu Ya. ketika dia kenal Yesus, dia dapat anugerah dan Dia terima. ketika dia punya masalah, dia berdoa sama Tuhan, berdoa sama Tuhan yang dia doanya Tuhan yang siapa tidak tahu kita Tuhan. Tapi ada satu hal nas yang berkata orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan itu satu kali itu pasti ketemu Tuhan. Nah, orang ini ketika menghadapi masalah dia berdoa, Tuhan jawab. Ya. Dia ketemu Tuhan yang betul, makanya dia dibenarkan. Ya. Dia terima gitu ya, terima anugerah itu karena dia benar-benar sungguh mencari Tuhan. Oke, lanjut. Lanjut ya. Selamat pagi Bu Eli, selamat pagi Ningrum. Mau nanya, Pagi. ada saudara yang butuh dana untuk usaha. Waktu itu orang tuanya masih hidup, tapi karena orang tuanya tidak ada uang tunai sejumlah yang diminta, maka dia dipinjamin perhiasan lalu digadaikan. Saudara itu bayar bunga pertama, lalu masih berlanjut untuk pinjaman keduanya. Setelah pinjaman kedua itu barang ditebus dan bunganya dan juga bunganya, tapi oleh saudara yang lain bukan orang tuanya karena orang tuanya sudah meninggal. Nah, yang menjadi pertanyaan, bunga kedua itu sebetulnya jadi tanggungan saudara yang pinjam ke orang tua atau tanggungan saudara yang nebus barang itu ya, Bu? Terima kasih. Loh ya harusnya ya tanggungan saudara pertama yang minjem dong. Karena yang Ya, minjem dia. Kalau saudara yang kedua ini kan datang untuk menebus. Karena saudaranya yang minjem pertama kali itu nggak punya duit, nggak bisa bayar bunga, sehingga nggak ini saudara yang kedua ini datang untuk nebus, bayar bunganya, terus ditebus barangnya. Harusnya yang tanggungan adalah yang pertama. Hmm. Harusnya menanggung itu yang pertama Yang kali minjem memasukkan. dong. Iya dong, yang minjem. Oke. Itu ya, semoga jelas Ibu. Terima kasih udah kirimkan WhatsApp. Lanjut. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum mau tanya, maksud dari ayat ini apa ya? Di dalam Lukas 9 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Terima kasih. Lukas berapa? Lukas 9 ayat 27. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Ini Judulnya apa Ningrum tadi? judul perikopnya itu pemberitahuan yang pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia.
Halo? Halo? Iya, Bu. Judul Ya, periode. oke. Ya, ya. Nah, jadi maksudnya pada waktu itu dia berkata bahwa ada sebagian orang yang ada di situ sekitarnya yang belum nggak akan mati sebelum dia melihat kerajaan Allah. Ya. Nah, setelah Yesus itu kan orang itu masih ada waktu Yesus hidup, orang itu masih ada. Nah, tapi ketika Yesus mati dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, kerajaan Allah itu telah dinyatakan dalam hidup orang itu. Jadi orang ini dibilang tidak akan mati sebelum dia ngelihat kerajaan Allah. Tapi kalau ketika Yesus sudah naik dan bangkit dari antara orang mati, kerajaan Allah itu telah dinyatakan dalam hidup kita semua sampai hari ini. Karena kerajaan Allah, kerajaan yang tidak tergoncang itu adalah Kristus sendiri. Turunnya Roh Kudus dalam hidup kita. Ya, Yesus, Roh Kudus, itulah. Karena kerajaan Allah itu bicara tentang apa? Kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Ya. Ya, jelas ya. Itu ayatnya di mana ya? Bukan soal makanan dan minuman itu kan ya, Bu? Roma 14 ayat 17. Ya. Roma 14 ayat 17. Itu. Kitanya dengan itu. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itu ya. Itu loh kerajaan Allah seperti itu. Lanjut. Ini ada yang tanya, oh ini yang menanyakan, maaf mau nanya lagi. Oke, nggak apa-apa. Lalu Bu, jika ada seseorang yang melakukan tindak kecurangan keuangan, tapi saat ini kalau ditanya tidak peduli, bagaimana sikap yang harus diambil ya? Notabene ini adalah sebuah perusahaan. Kalau dari sisi kekristenan mau bagaimana Bu? Karena dilema, kalau dikasuskan pidana, uang sulit diharap kembali. Tapi kalau cara kekeluargaan kemungkinan juga tidak bisa bayar. Terus bagaimana ya Bu supaya sesuai dengan firman Tuhan? Terima kasih. Sesuai dengan firman Tuhan itu ada hukum dan ada pemerintah yang harusnya kalau saya kasih, maksudnya saya serahkan ke hukum. Sama-sama nggak punya duit, sama-sama nggak dapat duit. Sama-sama kita nggak dapat duit, diurusin cara kekeluargaan. Ya. Nggak dapat duit, diserahin ke hukum, dia pasti kena. Ya. Jadi di dilaporkan gitu ya ke Ditanya pihak. dulu, Oke. ditanya dulu, ditanya dulu, maunya dia gimana? Maunya dia gimana? Ya. Karena gini, dilema memang. Satu sisi kita tanya dulu dia, niatnya dia gimana? Mau bayar nggak? Itu kan? Karena kalau kita nggak urusin ini akan jadi contoh buat teman-teman yang lain. Bahwa, oh ternyata kerja kalau aku pakai uang perusahaan aku nggak diapa-apain loh. Karena ini bentuknya perusahaan kan? Iya, ini kan perusahaan. Oh, ini aku nggak diapa-apain loh. Dan itu akan nular ke teman yang lain untuk melakukan hal yang sama. Karena ketika dia punya kasus, dia nggak diapa-apain. Ya. Tapi kalau hal begini, dilaporin, jadi penjara, itu paling tidak itu akan jadi contoh buat teman-temannya yang lain. Bahwa mereka nggak akan lagi berani melakukan hal seperti itu. Ya, betul. Tapi bisa juga, makanya saya bilang, semua kembaliin.
tanya Roh Kudus tuh, apa yang harus kita lakukan? Tidak tanyain orangnya nih mau nggak? Dia ngakuin apa enggak? Kalau memang dia mengakuin dan dia cepat berkata, iya aku pakai uang ini karena ada urusan dengan keluarga, pengobatan dan sebagainya, oke. Terus niat baiknya dia apa? Apakah dia mau menyerahkan apa yang dia punya, entah mobilnya, entah rumahnya, untuk apanya, gitu, ke perusahaan, oke, selesai. Tapi kalau dia berkelit, ya mestinya ada ranah hukum ya, gitu loh. Ya, Ada hukum. ya. Ini tambahannya begini, karena yang dicuri ternyata ratusan juta, Bu, dan ketahuannya baru Ya, ya. sekarang. Nah, itu Nah, banyak. ratusan juta itu dia punya aset nggak? Ya. Sejumlah nilai itu. Kalau ada rumahnya, ada sepeda motornya, ada apa, ya itu diserahin ke perusahaan. Walaupun nanti kebijaksanaan perusahaan, dia boleh menempati rumah itu sementara. Atau dia boleh pakai sepeda motornya, tapi paling tidak BPKB dan ininya diserahin. Karena ini sebetulnya melatih orang loh. Ini melatih kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan untuk melakukan tanggung jawab kita. Ya. Kadang banyak orang Kristen yang terus dilepas begitu aja ya. Ngajari dia nggak punya tanggung jawab, enak-enakan. Makanya banyak orang Kristen yang karakternya tuh nggak betul. Coba kalau kita ngelihat di Imamat, berapa ya, Imamat 6 kah? Itu nanti ada berkata, kita nemuin barang orang lain, kita pinjem ke orang lain aja. Sebetulnya tuh semua ada hukumnya loh. Nah, bentar. Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah ya bener lah ya. Imamat 6. Itu judulnya ayat 5 apa ya? Imamat 6 Imamat 6 ayat ayat kelima apa? Kalau kamu pinjem, nah betul. Coba Imamat 6 ayat 5 coba. atau segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Oh, ini ayat 4 ya? Ayat 4 mungkin. Ayat Ya, 3, 4. dari Ya ayat terus 4 nih. coba. Oh, 3 betul. Atau bila ia menemui barang hilang dan memungkirinya dan ia bersumpah dusta dalam perkara apapun yang diperbuat seseorang sehingga ia berdosa, apabila dengan demikian ia berbuat dosa dan bersalah, maka haruslah ia memulangkan barang yang telah dirampasnya atau yang telah diperasnya atau yang telah dipercayakan kepadanya atau barang hilang yang ditemuinya itu. Oh, Atau terus. segala sesuatu yang dimungkirinya dengan bersumpah dusta, haruslah ia membayar gantinya sepenuhnya dengan menambah seperlima. Haruslah ia menyerahkannya kepada pemiliknya pada hari ia mempersembahkan korban penebus salahnya. Ya. Itu sampai 5, 6-nya. Enamnya adalah sebagai korban penebus salahnya haruslah ia mempersembahkan kepada Tuhan seekor domba jantan yang tidak bercela dari kambing domba yang sudah dinilai menjadi korban penebus salah dengan menyerahkannya kepada imam. Jadi ya, orang nemu barang aja suruh ngembalikan. Mm-mm. Nemu loh itu ya. Nemu loh. Di jalan ketemu. Mm. Itu aja suruh Tuhan mengembalikan. Ya. Jangan lagi terus yang punya hutang suruh bayar. Nggak bisa nggak bayar. Ya. Orang nggak bayar hutang itu fasik loh. Ya. Orang Kristen itu nggak boleh. Ngutang nggak bayar tuh nggak boleh. Harus bayar. Kalau nggak bayar hutang fasik. Mazmur 37 ayat 21. Mazmur 37. 37 ayat 1. Jangan marah. 37 ya, Bu?
Loh, 37. Ya. Kebahagiaan orang fasik semu judul perikopnya dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Bukan. 21, 21. Oh, 37 itu satu, maaf, Mazmur maaf. 37 ayat 21. Oke, betul. Orang fasik meminjam dan tidak membayar kembali, tetapi orang benar adalah pengasih dan pemurah. Nah, kalau kita utang nggak bayar, itu fasik. Kalau orang fasik gimana? Orang fasik gimana? Amsal 3, ayat 33. Elias sabar tuh. Udah Amsal baunya 3 udah keluar. 33. Kutuk Tuhan ada di dalam rumah orang fasik, tetapi tempat kediaman orang benar diberkatinya. Ya, untuk bunderan itu. Betul kan? Ya. Yang ada di rumah orang fasik itu kutuk. Tapi kalau kita jadi orang benar, kita akan diberkati Tuhan. Susah loh, depannya sama Tuhan loh. Orang yang nggak dibayar nggak masalah. Tapi yang balesin tuh Tuhan. Ya. Kalau fasik, Mazmur 37 itu ayat 28C. 28C-nya. Paling akhir. Ayat 28 paling akhir. Ningrum. Ia tidak membiarkannya dinyatakan fasik pada 38 ya, Bu? Oh, bukan. 28. 28. 28. Oke, tetapi anak cucu orang-orang fasik akan dilenyapkan. Jadi kalau jadi orang fasik itu utang rak bayar, itu dimasukkan golongan orang fasik. Kalau jadi orang fasik, kutuk Tuhan ada di rumah orang fasik. Yang kedua, anak cucu orang fasik itu akan dilenyapkan dari bumi. Akibat perbuatan orang tua yang fasik, yang nanggung anak cucu kita loh. Ngeri loh ini loh. Jangan main-main loh. Jadi kalau Anda ngutang orang bayar, didiemin sama orang, Anda harus berusaha datengin orang itu dan bayar hutang. Jangan enak-enakan. Kalau Anda berkata gini, orang ditagih kok jar keweban. Dia lebih sugih dari aku. Dia masih punya duit lebih banyak dari aku. Itu yang rugi kita. Ketika saya dulu punya utang, saya bertobat, saya datengin. Saya datengin orang itu. Saya utang 50.000. Saya ingat sekali, saya masih kurang 50.000. Saya datengin orang itu, saya ganti 1 juta. Saya bilang, tante sorry, aku nih masih punya utang sama tante 50.000. Ya ampun toh Elizabeth, terus lama, tante lupa. Ya udah nggak apa-apa, tante lupa. Saya ingat, nih tante. Terus saya kasih 1 juta, dia kaget. Ya kebanyakan utangnya 50, tante udah lupa. Ya, tapi saya ingat tante. Dan ini saya ganti 1 juta. Enggak apa-apa buat saya. Jauh lebih baik. Tapi pada akhirnya saya diberkati Tuhan kan. Coba saya nggak nurut sama Tuhan. Fasik. Pelayanan tapi fasik. Buat apa? Ya. Ya. Jadi orang utang itu kudu bayar. Nggak bisa enggak. Ya. Cukup mungkin ya. Cukup. Yuk, Tuhan berkati. Cukup jelas ya. Kalau memang ini terjadi diingatkan, dikasih tahu. Gitu ya. Kalau Lanjut. diingatkan nggak mau ya sudah, itu resikonya dia. Ya. Betul, diingatkan. Apalagi kalau mungkir. Kalau mungkir, wah aku utang. Oh ya wis bebas kewe. Ya. Dengan kita membebaskan hutang, orang kita tidak tambah kere. Tapi Tuhan tambah berkati kita. Ya. Lanjut. Selamat pagi Bu Elis dan Ningrum. Shalom. Saya dapat kata mutiara hati yang bersih lebih berharga dari harta dunia. Dari Amsal 28. Amsal 28 ayat yang ke-6. Amsal 28 ayat yang ke-6 itu
Lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya, betul kan? Ya. Daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Lalu kalimatnya itu hati yang bersih lebih berharga dari harta dunia. Ini maksudnya apa ya, Bu? Terima kasih. Gimana? Sorry, ulangi, aku nggak dengar. Oke. Saya dapat kata mutiara, hati yang bersih lebih berharga dari harta dunia. Dasar firmannya itu dari Amsal 28 ayat 6. Amsal 28 ayat 6 itu lebih baik orang miskin yang bersih kelakuannya daripada orang yang berliku-liku jalannya sekalipun ia kaya. Ini maksudnya Ya, apa ya? betul. Ya, maksudnya itu hati yang bersih itu jauh. Jadi gini loh, orang kaya itu tidak dilihat dari aset, tapi orang kaya itu sebetulnya bicara tentang mental. Ada orang nggak kaya, hidupnya biasa, tapi dia kaya. Kenapa? Mentalnya kaya. Dengan dia ada, seberapa dia ada, dia masih bisa membagi ke orang lain. Karena hatinya bersih. Tapi ada orang yang kaya, asetnya banyak, tapi berliku-liku jalannya. Ya. Itu udah jelas, itu berliku-liku jalannya. Jadi orang kaya itu bicaranya tentang, bukan tentang asetnya berapa kok. Ya, Hmm. murni hati, itu luar biasa. Coba dibaca di Amsal 24. Amsal 24 ayat Ayat yang ketiga, 3 Amsal sampai 5. Amsal 24 ayat 3 sampai 5. Dengan hikmat Amsal 3 itu bukan betul. toh. Amsal berapa? Bukan. Amsal, Mazmur, sorry. Mazmur 24. Sorry, saya salah. Saya bilang Amsal. Amsal Mazmur 24 ayat 3. 24 ayat 3. 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan yang murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan dan yang tidak bersumpah palsu. Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan Dialah keadilan. yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang Ya. menyelamatkan dia. Jadi Hmm. orang yang murni hatinya, bersih hatinya, pure ngikut ke firman. Satu, ketika dia berdoa, doanya boleh menghampiri tahta Tuhan. Ya. Dan akibatnya dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang menyelamatkan. Hmm. Keren loh. Ya. Makanya dalam hidup ini paling penting menjaga kemurnian hati. Hati yang bersih itu modal utama. Ya. Ya. Ya, Ya. Hati yang bersih. Bersih lebih berharga dari harta dunia. Ya, karena itu modal utamanya itu. Oke, lanjut. Ini lanjutan tadi yang perhiasan digadaikan itu ya, Bu ya. Pertanyaannya beliau ini begini, apa mungkin karena saudara yang pinjam itu beranggapan barang itu sebagai warisan yang diterima oleh saudara yang lain, jadi bunga kedua itu bukan tanggung jawabnya ya, Bu? Terima kasih. bukan. Bukan dong. Bukan. Gimana? Kan yang pinjam saudaranya yang pertama tuh. Dia Ya. bayar bunga. Yang Ya, pertama. dia Oke, bayar bunga terus? pertama, lalu masih lanjut pinjaman keduanya. Setelah pinjaman kedua itu barang ditebus Nah, plus bunganya, tapi oleh saudara yang lain karena orang tuanya sudah lo lah. Nah, Nah, ya maksudnya ini saudara kedua ini yang mengambil alih sebagai posisi orang tua. betul. Tapi tetap sebetulnya saudara yang pertama itu yang memulai pinjam, harusnya dia nggak bayar bunga sekali. Terus pinjaman yang kedua dia udah nggak bayar. Yang bayar itu kan saudaranya yang nomor dua, yang terus ditebus kalian. Itu harusnya tanggungan saudara yang pertama itu yang minjem. Ya.
Harusnya kan saudara yang pertama itu yang minjem, yang ngasih bunga, harusnya ketika orang tuanya meninggal, saudara yang pertama ini yang harus nebus, bayar bunganya sekaligus ditebus. Ya. Eh, kalau masalah warisan ya karena itu kan harus diselesaikan dulu kan ya, diselesaikan dulu Yes. dan itu Uh-uh. diputuskan gitu kan. Warisan itu kan diberikan utuh tanpa tanpa kita harus bayar apapun. Kalau warisan kan seperti itu prinsipnya. Iya. Tapi karena terlanjur digadek ke barangi orang tua, jadi ditebus dulu. Setelah ditebus, nah dibagi waris, yaitu nanti bunga dan tebusannya bagiannya yang minjem pertama itu dipotong. Jadi Nah, dia mungkin bisa nggak dapat, bahkan dia tombok bisa. oh bisa dijadikan. Iya dong, tergantung pinjamannya berapa, barang yang ditebus jumlahnya berapa. Misalnya barangnya digadein 100 juta, Ya. ya. Kalau ternyata ketika ditebus, anaknya 3 atau 4, Bagi. ditebus dulu. Ditebus dulu, setelah ditebus dibayar bunganya, selesai. Warisan 100 juta ini kan dibagi 4, anak 4. Ya ini nanti yang yang pinjem itu dikenain loh, Ya, bagiannya dia, potong. di bagian ini dia dipotong. Lah Ya. padahal kalau dia utangnya 100 juta atau 50 juta, biasanya kalau barang 100 juta dia dapat pinjaman 50. Ya. Berarti 50 juta itu padahal dia dapatnya warisannya cuma 25. Dia Masih masih no. mesti bayar loh. Karena satu anak dapatnya cuma 25, berarti dia masih ngutang 25 juta plus Ya. bunga. Ya. Masih harus dihitung seperti itu. Itu kalau itu nanti barangnya kayak di bukan dijual mungkin dihargain seberapa gitu kan. Seperti itu. Ya, ya dibawa ke toko ditafsirkan. Ya, Kira-kira ini barangnya ini harganya. berapa harganya gitu. Kalau orang Kalau Jawa bilang ternyata ah, harganya 150 juta, ya, kenapa nih Rum? itu kan kalau misal ada kadang kan warisan gitu ya mau dibagi, tapi ada yang sayang udah nggak usah dibagi, aku aja yang beli jadi kayak nyusui kalau orang Jawa bilang ya. Ya, nah disusui ya udah disusui. Ya Ya, nih harganya 150 juta tak bayar 150 juta. Nah 150 juta itu nanti dibagi 4. ya, Kalau 150 juta dibagi 4 berarti satu orang kan dapatnya 37,5. 37,5 juta misalnya. 37,5 juta. 37,5 juta itu, kok tiga 100 puluh dibagi tujuh setengah 4 juta tuh? itu, Hmm. ah, Kan 100 dibagi 4. loh, enggak. Tadi kalau ternyata ditafsirkan harganya Oh, 150 oh juta. iya betul betul. Ini tak Ya, hitung sesuatu yang kalau nggak ada. ya udah, ya wes gampang kan, gampang 100 juta. 100 juta bagi 4. Ya, Ya kan satu orang kan dapat 25, 25, 25. ya betul. Padahal itu gadean tadi digadekkan 50 juta. Ya. Tapi nilai harganya barang itu 100 juta. Mm-mm. Nah, kalau sudah ditebus dulu 100 juta, ya, Mm-mm. kan harusnya dibagi anak 4, satu orang dapat 25 juta. Betul. Padahal anak pertama tadi ngutanginya dengan nilai 50 juta. Ya. Ya, dia nggak dapat dia Ya. nggak dapat warisan, bahkan dia masih nombok, Betul. mesti bayar kepada saudaranya yang lain dong, ya kan? Karena itu bagian Karena saudaranya. nah iya dong, karena kan tadi saudara yang kedua yang nebus 50 juta, Mm-mm. ditebus dengan 50 juta. Ternyata barangnya tuh harganya 100 juta. Biasanya gitu, kalau harga barangnya di bawah
yang dipinjam pasti dicolke. Tapi kalau saudaranya melihat barangnya itu harusnya harganya lebih dari 50 juta, 100 juta, ya harusnya ditebus. Karena itu bisa nilainya masih bisa tambah. Ya. Mudeng enggak? Mudeng, Bu. Jelas. Karena ini statusnya orang tuanya sudah meninggal dan ini perhiasannya milik orang tuanya. Biasanya harta milik orang tua itu jadi statusnya adalah warisan, gitu ya. Seperti itu. Oke, S2 kas. lanjut lagi. Masih ada waktu, masih panjang waktunya. Ini ada yang tanya tentang ayat. Baik, sekarang dari Matius 24 ayat 29. Matius 24 ayat 29 ini judul perikopnya kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara. Shalom Bu Elis mau nanya tentang arti ayat ini gitu ya. Matius 24 ayat 29. Saudara, sesudah siksaan pada masa itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Ini ini eh Yesus sedang menyampaikan tentang nubuat kedatangannya yang kedua Iya, kali. betul, betul. Iya. Ini tanda-tandanya gitu ya. Iya, Bisa di tanda akhir zaman Yesus ada, sedang. ya, ada planet yang jatuh, ada meteor, Ya. ada benda-benda angkasa yang berjatuhan. Matahari. Ada Ya. satu lagu zaman dulu. Bangkit Sion, bangkit, pasanglah pelitamu. Bangkit Sion, bangkit, bersihkan pelitamu. Bintang-bintang akan runtuh, bulan akan jadi darah. Anak Allah bangkitlah, Sion bangkit. Membersihkan, pasang pelita, mulai bergaul dengan Roh Kudus. Dan mulai bersihkan pelitamu. Itu bersihkan hatimu. Hati itu mesti dibersihin. Kenapa? Nah itu ketika tanda-tanda Tuhan datang, bintang-bintang akan runtuh, akan jatuh. Bulan akan jadi darah. Anak Allah bangkit, Sion bangkit. Itu semua tanda kedatangan Tuhan supaya kita harus siap. Karena memang benar Tuhan sudah berkata lagi juga di Ibrani. Sekali lagi aku akan menggoncang. Bukan cuma apa yang ada di langit dan di bumi. Ya. Ini lanjutannya dia juga tanya dari Wahyu 12 ayat 1 sampai 9. Judul perikopnya itu perempuan dan naga. Ya, perempuan kan lambang gereja Tuhan. Ya. Perempuan itu lambang gereja Tuhan. Ya, di situ dikatakan sepertiga dari ekor itu akan menyeret. Sepertiga dari bintang-bintang di langit. Yes. Dan Jadi jangan salahin loh ya. Makanya pengikut aliran sesat itu lebih banyak. Karena ya enggak usah kaget. Gereja yang alirannya yang aneh-aneh itu pengikutnya banyak. Tapi gereja yang benar ngajarkan tentang kebenaran firman itu justru susah. Banyak orang yang nggak mau. Nggak enak kali ya Bu dirasain. Karena kan memang sudah dikatakan di akhir zaman itu orang hanya kepingin dengar berita yang menyenangkan telinga. Ya. Yang enakin telinga. Ya. Lalu lanjut Matius 23 ayat 29 itu. Matius 23 ayat 29. Celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik sebab kamu membangun makam nabi-nabi dan memperindah tugu orang-orang saleh. Iya. Kalau kita hanya melakukan ritual agama, kalau hidup kebenaran kita tidak lebih benar dari orang Farisi dan ahli Taurat, kita ini nggak bisa masuk kerajaan surga loh. Makanya kita harus tahu standar.
Orang Parisi dan ahli Taurat itu bayar per puluhan. Orang Parisi ahli Taurat itu Hafal firman nganu, menghafal, bisa Taurat. ngomong firman, jalanin ritual agama, Ya. tapi dia mengabaikan belas kasihan, keadilan, dan apa ya? Ayat 23. Ayat 23. Orang Parisi itu melakukan ritual agama, bayar perpuluhan dan lainnya, tapi dia mengabaikan belas kasihan, keadilan, Keadilan, dan belas kasihan, dan kesetiaan. keadilan, belas kasihan. Nah, Dan ya wisiku. kesetiaan. Yes. Kalau kita tidak melakukan ini, oh hidup keagamaan kita tidak lebih dari mereka. Kita nggak dapat bagian dalam kerajaan surga loh. Ya, Nggak bisa masuk loh. ya itu jelas ya. Ini hari yang ditanyakan tadi itu bersihkan tadi yang Bu Elis nyanyi tadi ya, bersihkan pelita. Itu maksudnya apa sih, Bu? Periksakan hati. Hati. Roh manusia itu pelita Tuhan. Ya, 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 ya. Ya. Roh manusia itu pelita Tuhan. Dibersihkan. Yes. Harus terus dibersihkan, hati nurani kita ini harus dibersihkan terus. Harus dibersihkan. Jangan sampai kecampuran. Ya. Jangan sampai tercemari, ya sih. Orang ngomongnya tercemari. Oh, itu paling keren. Paling bahasanya sekarang begitu tercemari. Oke. Tadi yang tanya ayat jelas ya, gitu ya. Bukan persoalannya bukan hanya kepada tanda-tanda, tetapi yang paling penting masalah tanda mau apapun, yang paling penting kita harus lakukan apa, gitu. Itu sebetulnya yang terpenting gitu. Orang kadang-kadang meributkan, oh ini sudah tandanya begini, tandanya itu, tapi lupa bahwa kita harus ngapain, gitu ya. Kita harus ngapain? Itu yang menjadi pertanyaannya ya itu. Iya, iya betul. Kita harus ngapain? Kita harus jaga diri, kita harus bersihkan diri. Ya. Jangan cuma ngurusin begitu, kitanya sendiri belum Lupa. beres. Maka buat saya gini, yang penting aku sehari jaga hatiku Ya. bersih, aku tetap jadi pelaku firman. Ya. Tuhan mau datang kapanpun aku siap. Betul. Ngapain kita bingung terus sama kedatangan Tuhan yang sudah ditulis jelas tandanya. Tapi Ya. kita bingungin itu, tapi kita sendiri nggak pernah jadi pelaku firman. Betul. Jadi kalau mau orang berdebat apapun tentang hal itu gitu ya, yang paling penting kan firman Tuhannya jelas berjaga-jaga gitu. Yang disuruh itu bukan memusingkan itu, justru menjaga kitanya diri sendiri kita ini loh gitu ya. Biar sampai ketika Tuhan datang, kitanya sudah benar-benar siap karena kita berjaga-jaga gitu. Lanjut. Ningrum mau nanya lagi tentang hutang piutang yang tadi gitu ya, melanjutkan. Jadi kejadiannya sewaktu masih sebagai suami istri dan sekarang sudah pisahan, tapi belum inkraf. Inkraf itu maksudnya apa ya? Ceritanya suami pinjam ke istri. Kalau begini hukumnya bagaimana? Terima kasih. Kalau suami pinjam ke istri dulu waktu menikah. Tapi kalau sudah cerai, ya sudah jangan ditagih lagi. Hmm. Piye? Kalau dulu suami istri kan dua jadi satu. Kalau tubuhnya aja dua jadi satu. Masa hartanya dipisahin? Kalau suami istri kan harta suamimu, harta suami, harta istri, harta suami. Hmm. Kan gitu kan? Jangan Ya. gini, hartamu, hartaku, hartaku, hartaku. Ikut curi apa jenenge? Urian orang saya bilang. Ya udahlah. Kecuali dulu perjanjiannya apa? Hmm. Harusnya kemarin ya utang ya udahlah kalau memang sudah nggak bisa bayar ya udahlah lepasin bebasin. Ingetin aja dulu kamu pernah punya utang sama aku mau bayar. Kamu belum bayar. Kalau dia bilang nggak mau bayar, dia nggak jawab ya udah kita harus rela. Sebagai seorang istri kita harus rela. Ya Hmm. udahlah. Dia pak ke dia dulu bojone yuk. Bu, Hidup bersama. pertanyaan saya justru agak sedikit ini sih. Kan kalau sekarang itu ada banyak, ada tren ya yang menyebut sebelum menikah ada perjanjian pranikah itu loh Bu. Apa sih? Eh, Nikah.
Kisah harta gitu. Kisah Kalau secara harta. kekristenan itu gimana sih Bu pandangan tentang hal itu? Sebetulnya kalau menurut iman Kristen ya enggak. Karena dua jadi Hmm. satu. Mm-mm. Harusnya harta istri ya harta suami ya harta istri. Cuman seringkali kan dibuat alasan untuk Hmm. dagang. Untuk Oh, dagang. Kalau pisah harta itu dengan tujuan kalau suaminya dagang nggak betul atau habis harta istrinya nggak keseret. oh ya 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 ya. Ya Tidak wis alasannya sebagai itu aja. tidak sebagai Iya, aset ya. iya, iya. Oke. Kalau hanya untuk alasan begitu, biasanya ada perjanjian seperti itu gitu. Tapi sebetulnya kalau secara kristenan ya nggak ada gitu ya. Ya enggak harusnya. Hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Orang tuh punya aja dua dijadiin satu. Ya, baik. Oke, lanjut. Di dalam Hakim-Hakim 17. Ini ada yang bertanya. Pagi Bu Elis, pagi Ningrum. Saya mau tanya Firman di Hakim-Hakim 17. Hakim-Hakim itu tentang kisah nabi-nabi sebetulnya. Kenapa kenapa hakim-hakim itu kisah tentang Hakim-Hakim Israel, ya, Hakim-Hakim Israel pada masa ya, itu. Hakim heeh. 17 ayat 2 dan 3. Ini tentang patung sembahan Mika. Berkata dari ayat 1 aja ya biar jelas. Ada seorang dari pegunungan Efraim, Mika namanya. Berkatalah ia kepada ibunya, uang perak yang 1.100 itu yang diambil orang daripadamu dan yang karena itu kau ucapkan kutuk, aku sendiri mendengar ucapanmu itu, memang uang itu ada padaku, akulah yang mengambilnya. Lalu kata ibunya, diberkatilah kiranya anakku oleh Tuhan. Sesudah itu dikembalikannya lah uang perak yang 1.100 itu kepada ibunya. Tetapi ibunya berkata, aku mau menguduskan uang itu bagi Tuhan. Aku menyerahkannya untuk anakku supaya dibuat patung pahatan dan patung tuangan daripada uang itu. Maka sekarang uang itu ku kembalikan kepadamu. Ini Ya, ditanya bagian mananya ya? Ini memang kisahnya si Mika ini kan, Bu? ya. Pertanyaannya apa? Karena cerita itu jelas. Mika Ya, itu jujur. ya. Mika itu jujur bahwa uang yang dicuri itu ada sama dia. Dan Mm-mm. akhirnya dia Mengembalikan. mengembalikan kan. Ya. Dan ibunya kan memberkati anaknya itu. Jadi yang Ya. tadinya dilepas kutuk itu, akhirnya ibunya memberkati Mika. Dan Mm-mm. setelah memberkati, uang dikembalikan sama Mika ke ibunya. Sama ibunya ngambil keputusan untuk menyerahkan kembali ke Mika. Ya. Ya udah, pertanyaannya apa? Jadi Itu itu ceritanya. karena kejujuran dan keterbukaan, akhirnya ibunya yang tadinya melepas kutuk karena nggak tahu siapa yang mencuri, Ya, ternyata uang yang itu ada sama Mika. Dan karena Mika jujur, dia ngomong sama ibunya, ibunya memberkati dia. Dan ya, Mika mengembalikan uang perak itu ke ibunya. Dan ibunya dengan sadar dan ikhlas menyerahkan uang itu ke Mika. ya. Yang dipertanyakan apa? Kalau pada masa itu memang Israel itu kan masih apa ya? Mereka masih nggak ada pemimpin gitu ya. Adanya kan hakim-hakim. Kalau di ayat ending ayat ketiga itu uang itu kan dilebur kemudian dibuat jadi patung tuangan. Satu. Ya. Ya, Karena masa itu mereka memang bangsa Israel itu nggak ada pemimpin yang mengingatkan kembali tentang Taurat Tuhan gitu. Ya, seperti itu. Jadi mereka masih ikut-ikutan bikin patung untuk disembah dan lain sebagainya. Seperti itu. Ya, semoga jelas ya karena ini nggak ada petunjuk lanjutannya. Mau ditanyain bagian mananya. Jadi kami menjelaskan hanya tentang yang dari ayat itu saja. Dijelaskannya tentang ayat itu aja. Oke. Sudah 10:31. weh lebih, puji Lebih. Tuhan. Pertanyaannya juga Makanya sudah ada. Mm-mm. rombongan temanku udah pada dateng.
Aku Ternyata udah bingung. ada Loh, janjian kok ya. udah pada datang tapi kok aku belum selesai siaran ya. Ternyata ternyata kita yang kelewatan. Oke Bu, terakhir seperti biasa buat Good News Family dan pendengar. Iya, saya cuma ingatkan begini. Hidup kita sebagai orang Kristen harus mengalami akil balik kedewasaan. Harus menjadi dewasa dari anak-anak, harus jadi dewasa. Jangan tersinggungan, jangan marah, tapi berubah. Oleh karena pembaharuan budi lewat pembacaan firman, supaya hidup kita tidak ada di bawah hukum Allah, tapi kita hidup di dalam hukum Allah. Hukum Allah itu lebih tinggi dari hukum alam, sehingga Anda tidak akan pernah bisa diramal oleh siapapun. Amin. Ya, Tuhan Yesus berkati. Yesus memberkati. Terima kasih Ibu. Sampai ketemu. Iya. Dan Gunung Shirley mengingatkan hari Senin kita masih ada doa di GBT Kristus Alpha Omega. Lalu juga jangan lupa Anda yang ingin dapatkan buku gitu ya, membeli buku biografi dari Ibu Evangelis Elizabeth Philip bisa hubungin kami di Radio Good News. Tersedia bukunya di sini, jadi segera saja hubungi kami ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Selamat melanjutkan aktivitas Anda, berharap apa yang dihadirkan jadi berkat dan bermanfaat. Sampai jumpa.